Kapten Red Sparks tidak peduli kekhawatiran krisis ditinggal Megawati dan Bukilic. Kami dapat ciptakan musim ajaib lainnya. Liga Voli Korea 2024 sampai 2025 menjadi sejarah baru bagi Red Sparks setelah kembali ke final setelah penantian selama 13 tahun. Meskipun Jung Kwanjang memiliki musim yang memukau, prospek untuk musim berikutnya tidak begitu cerah. Hal ini karena senjata ganda Megawati dan Bukilic yang memimpin serangan tim, keduanya meninggalkan tim. Secara khusus, ketidakhadiran Mega yang menunjukkan keterampilan luar biasa hingga bersaing dengan Kim Yeon-keung sangat terasa. Mega adalah pemain dengan keterampilan yang dapat dihitung dengan satu tangan di antara para penyerang yang pernah bermain dengan saya. Kata Yeum dilansir Bola Sport dari News. Dia tidak hanya terampil, tetapi kepribadiannya juga sangat bagus. Jadi dia cocok dengan tim. Sangat disayangkan pemain seperti itu tidak lagi bersama kami. Namun, setter berusia 34 tahun itu mengatakan bahwa tidak terlalu peduli dengan kekhawatiran orang-orang di sekitarnya. Pada awal musim lalu, ada banyak pandangan negatif tentang perubahan posisi Bukilic menjadi outside hitter. Tetapi hasilnya berhasil, ucap Yeum. Saya pikir musim depan akan sama. Saya pikir tim kami dapat menciptakan musim ajaib lainnya. Red Sparks merekrut Wipaway Sritong, Thailand, dari Suwon Hyundai ENC Hill State dalam draft pemain asing kuota Asia yang diadakan pada 11 April. Red Sparks akan berusaha memperkuat daftar pemain mereka dalam draft pemain asing Mei. Penting untuk melihat bagaimana pemain asing bermain, tetapi keterampilan pemain lokal kami juga telah meningkat pesat, ujar Yeum. Khususnya middle blocker, Jung, Ho Yang, dan Park Eun-jin tumbuh secara nyata. Mereka telah cukup membuktikannya pada babak playoff dan final. Jadi saya menantikan musim depan. Yeum berkata bahwa ia ingin mendefinisikan bola voli dengan satu kata, mimpi. Ada mimpi baik dan mimpi buruk. Tetapi ketika mimpi itu berlalu, mimpi itu terasa seperti tidak ada apa-apanya. Meskipun ada beberapa masa sulit, jika Anda menganggapnya sebagai mimpi buruk dan menanggungnya, akan tiba saatnya Anda akan memimpikan mimpi baik. Musim lalu seperti mimpi buruk yang sangat bagus bagi saya. Musim depan, saya ingin memiliki mimpi yang lebih baik dan memegang trofi juara di tangan saya. Yeum yang mengenakan masker pelindung wajah, bahkan setelah menjalani operasi hidung pada musim 2017 sampai 2018 menunjukkan semangat juang yang lebih besar pada playoff. Ia bermain hingga akhir pertandingan kejuaraan, meskipun tulang rawan di lutut kanannya rusak. Keinginannya yang gigih untuk melakukan yang terbaik hingga akhir, sambil berjalan pincang menyentuh hati banyak orang. Red Sparks kalah terhormat setelah kalah pada laga pertama dan kedua final Liga Voli Korea. Tetapi memenangkan laga ketiga dan keempat serta kalah pada laga kelima dalam pertarungan ketat. Red Sparks yang telah memainkan 3 pertandingan penuh pada babak playoff melawan Hill State memainkan 8 pertandingan yang dipaksakan dan memainkan 1 pertandingan dalam 14 hari. Bahkan dengan pemain yang cedera seperti Yeum, Bukilic, dan Park Eun-jin, mereka memaksa Pink Spiders, juara liga reguler dan ratu bola voli Kim Yeon-keung, ke ambang kekalahan. Bohong jika mengatakan saya tidak menyesal. Semua rekan satu tim kami berjuang dengan sangat baik hingga akhir dan melakukan yang terbaik. Jadi kekalahan itu bahkan lebih mengecewakan, tutur Yeum. Tetapi di sisi lain, saya merasa lega. Rasanya seperti musim yang panjang telah berakhir. Momen paling disesalkan yang dipilih Yeom Hyeseon bukanlah pertandingan kelima pada babak final, tetapi pertandingan kedua. Saat itu, Red Sparks memenangkan 2 set pertama tetapi kalah di 3 set berikutnya. Yeum mengatakan bahwa ia terkadang masih memiliki pikiran yang tidak berguna, bahwa jika ia memenangkan pertandingan itu, arah kejuaraan akan berbeda. Jika kami memenangkan pertandingan itu,
Kami bisa pulang dengan 1 kemenangan dan 1 kekalahan, ujar Yeum. Tentu saja asumsi tidak ada artinya, tetapi lebih disesalkan lagi karena kami kalah dalam pertandingan yang telah kami menangkan bersama. Yeum mengatakan bahwa dia menerima banyak telepon dari orang-orang di sekitarnya karena itu adalah pertandingan legendaris. Terima kasih telah membuat pertandingan yang hebat. Saya mendengar banyak orang mengatakan bahwa saya menangis, ucap Yeum. Saya tidak begitu suka dengan ungkapan Jeong Jalsa, kalah tetapi berjuang dengan baik. Agak canggung untuk mengatakan bahwa Anda melakukannya dengan baik meskipun Anda kalah. Tetapi kali ini, saya tidak merasa buruk ketika mendengarnya. Lalu bagaimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar, ya. Megawati Hangestri buka suara soal tantangan makanan halal di Korea Selatan. Maaf ya Allah, katanya. Kepulangan Megawati Hangestri Pertiwi ke tanah air usai 2 musim membela Daejeon Red Sparks di Korea Selatan masih menjadi perbincangan hangat. Bintang voli berjuluk Megatron ini resmi mengakhiri kontraknya pada Kamis, 10 April 2025. Dan segera bergabung dengan Gresik Petrokimia untuk berlaga di Final Four Proliga 2025. Namun, di balik kesuksesannya di Korea, ternyata Megawati sempat menghadapi kegalauan yang jarang terungkap. Keraguan akan kehalalan makanan selama tinggal di negeri asing. Aku nggak bisa selalu pastikan proses masaknya. Dalam sebuah wawancara dengan kanal YouTube Korea Reomit, Megawati belak-belakan mengaku sering merasa was-was setiap kali hendak makan. Meski manajemen Red Sparks berusaha menyediakan makanan halal, ia tetap tidak bisa sepenuhnya yakin. Dari manajemen sih disediain makanan halal, tapi aku nggak ngerti juga, kan alat masaknya kadang kecampur dengan yang tidak halal, ujarnya. Ketidakpastian ini membuatnya kerap berserah diri dan berdoa sebelum menyantap makanan. Aku berdoa ke Allah, maaf ya Allah kalau misalnya ada yang nggak sengaja aku makan yang tidak halal, ungkapnya dengan nada haru. Megawati menjelaskan bahwa kebiasaan berdoa sebelum makan menjadi ritual wajibnya selama di luar negeri. Sebagai seorang muslimah yang taat, ia menyadari betapa sulitnya memastikan setiap hidangan benar-benar halal di negara dengan minoritas muslim seperti Korea Selatan. Kalau di luar negeri, aku selalu berdoa sebelum makan karena kita nggak tahu proses masaknya seperti apa, tambahnya. Apresiasi publik atas konsistensi iman di tengah karir. Pengakuan jujur Megawati ini langsung mendapat simpati dan apresiasi dari netizen. Banyak yang memujinya karena tetap menjaga prinsip agama meski berada di lingkungan yang tidak sepenuhnya mendukung. Salut sama Mega. Di tengah tuntutan profesionalitas sebagai atlet, ia tetap konsisten dengan imannya, tulis salah satu warganet. Ini yang bikin bangga, atlet kita tidak hanya hebat di lapangan, tapi juga punya integritas dalam hal agama, komentar lainnya. Kisahnya juga mengingatkan publik pada tantangan yang dihadapi atlet muslim di liga luar negeri, mulai dari jadwal latihan yang padat hingga kesulitan mencari makanan halal. Meski begitu, Megawati memilih untuk tetap berusaha dan bertawakal, alih-alih mengeluh. Kembali ke Indonesia dan tantangan baru di Gresik Petrokimia. Setelah memutuskan tidak memperpanjang kontrak dengan Red Sparks, Megawati segera bergabung dengan Gresik Petrokimia untuk menghadapi Final Four Proliga 2025. Kepindahannya dinilai sebagai pendongkrak serius bagi tim asal Jawa Timur tersebut. Namun, dalam laga perdana melawan Jakarta Electric PLN 24 April 2025, Megawati belum dimainkan oleh pelatih Jeff Jiang karena alasan medis. Kabarnya,
ia masih dalam masa pemulihan setelah mengalami kelelahan usai perjalanan panjang dari Korea. Kami ingin memastikan Mega benar-benar fit sebelum turun ke lapangan, jelas manajemen tim. Meski absen di laga pertama, kehadiran Megawati tetap memberi energi positif bagi rekan-rekannya. Gresik Petrokimia berharap ia segera pulih dan bisa memberikan kontribusi maksimal di pertandingan selanjutnya. Prestasi Megawati di Korea, jejak gemilang yang berkesan. Selama 2 musim bersama Red Sparks, Megawati mencatatkan prestasi luar biasa. Membawa tim yang sebelumnya terpuruk lolos ke playoff untuk pertama kalinya dalam 7 tahun. Menjadi top skor ketiga di liga dengan 802 poin. Memiliki tingkat keberhasilan serangan tertinggi 48,06%. Kapten Red Sparks, Yumi Seon, bahkan mengaku sangat kehilangan Megawati. Aku sudah membujuknya untuk bertahan, tapi keluarga adalah prioritas utamanya, kata Yumi dengan sedih. Apa yang selanjutnya untuk Megawati? Kepulangan Megawati ke Indonesia bukanlah akhir, melainkan babak baru dalam karirnya. Bersama Gresik Petrokimia, ia memiliki misi besar, membawa timnya juara Proliga 2025. Di sisi lain, pengalamannya di Korea juga menjadi pelajaran berharga, tidak hanya dalam hal olahraga tetapi juga keteguhan iman di tengah tantangan budaya. Aku bersyukur bisa melalui semua tantangan itu. Sekarang, waktunya fokus untuk tim Indonesia, ucap Megawati penuh semangat. Kesimpulan, Megawati Hangestri tidak hanya dikenal sebagai atlet berprestasi, tetapi juga sosok yang konsisten menjaga nilai-nilai agama dimanapun ia berada. Kisahnya tentang perjuangan mencari makanan halal di Korea menjadi bukti bahwa kesuksesan dan keimanan bisa berjalan beriringan. Kini, dengan semangat baru di Gresik Petrokimia, Megatron siap menorehkan sejarah baru di Proliga 2025. Lalu bagaimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar ya.